Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi tentang safety ya, safety dalam pekerjaan, jenis bahaya tempat kerja dan cara mencegahnya. Ini adalah yang kelima ya, dimana yang kelima adalah kecelakaan kebakaran. Kecelakaan kebakaran merupakan hal yang sangat serius yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda di tempat kerja. Langkah pertama untuk mencegah kebakaran di organisasi manapun adalah mengenali penyebab potensial. Berikut adalah daftar beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, peralatan listrik rusak. Kebakaran listrik adalah salah satu jenis kecelakaan kebakaran yang paling umum di tempat kerja. Kebakaran listrik bisa tiba-tiba meluas dalam beberapa menit, sulit dipadamkan dan sangat merusak. Kedua, kekacauan. Lingkungan kerja yang tidak rapi juga dapat mengakibatkan kebakaran. Ketika ruang kerja dipenuhi dengan bahan yang mudah terbakar dan berventilasi buruk, mudah terjadi kecelakaan kebakaran. Yang ketiga, bahan mudah terbakar. Organisasi yang menggunakan bahan mudah terbakar untuk produksi harus melakukan tindakan pencegahan keselamatan ekstra saat menanganinya. Kegagalan untuk melakukan ini meningkatkan risiko wabah kebakaran. Selanjutnya, kelalaian. Ketika karyawan gagal mematuhi tindakan pencegahan keselamatan, kelalaian tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan kebakaran. Cara mencegah kecelakaan kebakaran di tempat kerja. Buat banyak pintu keluar api di tempat kerja. Pintu keluar api harus melengkapi ukuran dan komposisi bangunan Anda. Selanjutnya, memasang alarm kebakaran di sistem pemadaman. Jangan letakkan bahan yang mudah terbakar di dekat sumber pengapian seperti sirkuit dan outlet listrik. Atur latihan kebakaran wajib secara teratur. Jangan membebani sirkuit daya. Untuk yang keenamnya, pencurian di tempat kerja. Pencurian di tempat kerja terjadi ketika seorang karyawan secara ilegal memperoleh uang tunai atau properti non-tunai dari organisasinya. Seringkali karyawan yang terlibat dalam pencurian di tempat kerja melihat ini sebagai cara untuk menyelesaikan skor dengan majikan mereka atau membalas majikan mereka untuk upah yang buruk atau kondisi kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Dalam beberapa kasus lain, karyawan merasa bahwa terlibat dalam pencurian di tempat kerja tidak akan mempengaruhi organisasi, terutama jika tindakan tersebut melibatkan perolehan properti non-tunai seperti peralatan kantor, alat tulis, atau perlengkapan kantor. Dengan kata lain, orang-orang ini memandang organisasi sebagai entitas anonim yang tidak akan menderita luka yang signifikan sebagai akibat dari tindakan mereka. Cara mencegah pencurian tempat kerja. 1. Membuat dan menerapkan kebijakan anti pencurian di tempat kerja. Keduanya, menyelenggarakan lokal karya anti pencurian untuk karyawan. Ketiga, batasi jumlah uang tunai di tempat kerja. 6. Selalu verifikasi tanda terima dan faktur sebelum melakukan pembayaran. Untuk yang ketujuh adalah kondisi kesehatan existing pekerja. Pekerja dengan kondisi kesehatan yang mendasari lebih rentan terhadap jenis kecelakaan tentu ditempatkan kerja seperti kecelakaan akibat pemaparan bahan kimia. Pengusaha harus berhati-hati dalam mendokumentasikan riwayat kesehatan karyawan secara akurat dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja.
Penting juga bagi pemberi kerja untuk menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman bagi pekerja yang tidak kerja. Bagi pekerja, karena kondisi kerja yang buruk dapat memperburuk kondisi kesehatan dan juga Anda sebelumnya pada bekerja. Misalnya, seorang pekerja menderita asma dapat mengalami serangan jika dipaksa bekerja di lingkungan dengan sistem ventilasi yang buruk. Pekerja dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya tidak boleh didiskriminasi, meskipun ini hampir tidak terjadi. Seringkali, kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya mempengaruhi remunerasi yang dapat diperoleh karyawan dalam demografi ini. Namun demikian, karyawan dengan penyakit yang mendasarinya harus selalu memberitahu pemberi kerja mereka mendapatkan perawatan terbaik, bahkan saat mereka melakukan tugas yang berbeda di tempatnya. Selain itu, orang-orang tersebut harus menuntut tindakan keselamatan ekstra di tempat kerja. Bagaimana melindungi pekerja dengan penyakit yang mendasari di tempat kerja? 1. Terapkan jam kerja yang fleksibel untuk menjaga dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Batasi paparan karyawan tersebut terhadap bahaya tempat kerja seperti bahan kimia yang beracun. Amati tindakan pencegahan keselamatan tambahan di tempat kerja. Berikut adalah beberapa bahaya di tempat kerja dan cara pencegahannya.